Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini kita bisa melanjutkan daurah kita untuk membahas adab seorang santri yang kita ambil dari mudzakkirah diktat yang berjudul Zadut Talib fi Adabit Talab. Kali ini kita memasuki halaman yang kelima, yaitu adabu talibil ilmi fi nafsihi. Fi nafsihi, apa maksudnya fi nafsihi? Adab pribadi dia. Jadi seorang itu tidak cukup hanya beradab kepada orang lain. Tidak cukup hanya beradab kepada teman. Tidak cukup hanya beradab kepada guru. Tapi dia pribadinya harus punya adab kepada dirinya sendiri, di dalam dirinya sendiri. Ini yang jangan sampai terlupakan. Jangan sampai kita menjadi seperti lilin yang menerangi sekitarnya akan tetapi membakar dirinya sendiri. Seorang santri, seorang talibul ilm harus memperhatikan hal-hal tersebut. Apa saja adab pribadi seorang santri? Kita akan baca di halaman 5. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif al-ustadz Abdul Razak al-Furbalinjawi hafizahullah ta'ala, adabu talibil ilmi fi nafsihi. Min al-adabi allati yajibu ala talibil ilmi an yata'addaba biha. Awalan al-ikhlasu lillahi fi talabil ilmi. Man arada an yatlubal ilma alaihi an yutahhira qalbahu liyasluha bidzalika liqabulil ilmi wa hifdhihi wa an yatlubal ilma yaqsidu bihi wajhallahi ta'ala wal amala bihi wa ihya'a syari'ati wa la yaqsidu bihi al-aghrad ad-dunyawiyyati li'anna al-ilma ibadatun fa in khalasat fihi niyyatu fihi niyyatu qubila wa namat barakatuhu wa in qusida bihi ghairu wajhillah ta'ala habita wa khasirat safqatuhu. Nah, yang pertama, dalam segala aktivitas, apalagi dalam talabul ilm, yang harus diperhatikan yang pertama adalah al-ikhlas lillahi ta'ala. Dalam masalah kita sekarang adalah dalam talabul ilm, berarti al-ikhlasu lillahi fi talabil ilm. Kenapa demikian? Karena ilmu itu akan tumbuh di tempat yang cocok. Seperti seorang petani yang bercocok tanam. Benih seunggul apapun, kalau seandainya diletakkan di tanah yang tandus, maka benih itu tidak akan tumbuh. Atau seandainya tumbuh, maka tumbuhnya tidak sehat dan tidak subur. Ilmu adalah benih yang sangat unggul. Benih ini membutuhkan tempat yang subur, membutuhkan tanah yang gembur, sehingga benih ini bisa tumbuh dengan baik. Hati itulah lahannya, sehingga agar ilmu bisa tumbuh dengan baik di dalam lahan hati, maka hati itu harus dipersiapkan. Hati itu harus dibersihkan dari hama-hama yang bakalan mengganggu tumbuhnya ilmu tersebut.
persiapan hati itu adalah dengan mengikhlaskan talabul ilmi kita untuk Allah Azza wa Jalla. Wa an yatlubal ilma yaqsidu bihi wajha Allah Ta'ala wal amala bih. Orang itu belajar tujuannya mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridho dari Allah, dan tujuannya adalah mengamalkan ilmu tersebut. Setiap kita belajar, yang ada dalam benak kita adalah saya belajar ini untuk saya amalkan. Bahasa Arab untuk diamalkan, hadis untuk diamalkan, tafsir untuk diamalkan, adab untuk diamalkan. Wa ihya asy-syariah, tujuannya menghidupkan syariat. Karena syariat kalau tidak dipelajari dan tidak diamalkan maka akan mati. Ketika syariat mati maka yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang faham syariat itu dan tidak mau mengamalkannya. Wala yaqsidu bihil aghrada ad-dunyawiyah, dan tidak boleh seorang santri, seorang talibul ilm belajar agama untuk tujuan duniawi. Tujuan duniawi itu banyak. Ya, ada yang hanya sekedar untuk ingin mencari hati dari seorang wanita. Ada yang tujuannya hanya sekedar untuk mencari pekerjaan. Ada yang tujuannya supaya dianggap sebagai orang yang alim di masyarakatnya. Ini semuanya tujuan-tujuan duniawi. Tidak boleh seorang santri saat belajar punya tujuan-tujuan kotor seperti itu. Li'annal ilma ibadah. Karena ilmu adalah ibadah. Fa in khalusat fihi niyatu qubila wa namat barakatuhu. Ketika niatnya ikhlas, maka akan diterima ibadah tersebut. Dan berkahnya akan tumbuh dengan subur. Orang yang belajar ilmu agama dan niatnya ikhlas, maka manfaat yang ditimbulkannya akan besar. Walaupun mungkin ilmu yang dia dapatkan sedikit. Sebaliknya, orang yang belajar agama niatnya tidak ikhlas, walaupun yang dia dapatkan banyak, maka manfaat yang akan ditimbulkan akan sedikit. Anda tahu, ada beberapa orang ketika di Madinah tidak terlalu berprestasi. Tidak terlalu berprestasi. Di bangku perkuliahannya biasa-biasa saja nilainya. Tapi begitu pulang ke Indonesia, kita melihat begitu banyak orang yang menyenangi kehadiran beliau di setiap pengajiannya. Selalu penuh pengajiannya. Banyak orang yang mendapatkan hidayah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal biasa-biasa saja prestasinya dahulu ketika di Madinah. Tapi begitu pulang, Allahu Akbar. Di mana-mana penuh pengajiannya. Dan banyak orang yang tercerahkan dengan kajian-kajian yang beliau sampaikan. Dengan buku-buku yang beliau tulis. Sebaliknya, ada mahasiswa yang berprestasi. Selalu ranking. Akan tetapi Allah takdirkan selesai dari sana saja tidak. Selesai saja tidak. Pulang ke Indonesia enggak kelihatan, enggak kedengaran ilmu yang dia miliki dia sebarkan atau tidak, enggak kedengaran. Ya. Bisa jadi sebab ini berhasil, ini tidak berhasil adalah karena faktor keikhlasan. Wa in qusida bihi ghaira wajhi Allah ta'ala habita wa khasirat safqatuhu. Ketika seorang belajar tujuannya bukan untuk mengharapkan ridha Allah, tapi untuk tujuan-tujuan dunia, maka habita, maka amalan tersebut akan ditolak, akan hancur. Ya. Tidak akan menghasilkan pahala. Wa khasirat safqatuhu. Bisnis dia itu dengan Allah itu pasti akan rugi. Ya.
waktunya terbuang, ya, umurnya terbuang, biayanya terbuang, pengorbanannya terbuang karena dia tidak ikhlas dalam talabu al-ilm. Nah, qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Wa fi sahihaini an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala qataltu fika hatta istashhadtu hatta stushhidtu qala kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqal jari'un faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-qur'ana fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal qur'ana qala kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alimun wa qara'tal qur'ana liyuqal huwa qari'un faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar wa rajulun wassa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mali kullih fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawadun faqad qila summa umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi summa ulqiya fin nar. Ini beberapa dalil yang menunjukkan wajibnya ikhlas dalam seluruh ibadah termasuk dalam talabul ilm. Ayat yang familiar dengan kita dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang perlu kita baris bawahi di sini adalah kata-kata mukhlishina lahud-din. Ya, ibadah itu harus ikhlas dan thalabul ilm termasuk ibadah. Begitu pula hadis Nabi SAW yang ada dalam Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat. Semua itu tergantung niatnya. Ketika kita beramal ikhlas, maka kita akan mendapatkan pahala yang sempurna. Ketika keikhlasan kita juga sempurna. Sebaliknya ketika kita beramal tidak ikhlas, maka kita pun akan mendapatkan sesuai dengan ketidakikhlasan kita, alias tidak dapat apa-apa. Kemudian yang mengerikan adalah apa yang disebutkan di dalam Sahih Muslim ketika Nabi SAW bercerita tentang 3 jenis manusia yang zahirnya, yang lahiriahnya memiliki amal saleh. Yang pertama adalah rajulun ustushhid, orang yang kelihatannya mati syahid. Yang kedua adalah rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Yang kedua adalah santri. Rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu. Ustaz. Orang belajar ilmu agama dan mengajarkannya. Wa qara'a al-Qur'an, dan orang yang rajin baca Al-Qur'an. Ini manusia yang ketiga. Manusia yang keempat, wa rajulun wassa'allahu alaihi, orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Ini 3 manusia ketika di dunianya mereka terhormat.
Tiga-tiganya mereka manusia yang terhormat, orang yang berperang, ya, orang yang berjihad, orang yang ngajarin Al-Quran, dia belajar juga ilmu agama, orang yang dermawan. Tiga-tiganya manusia yang terhormat. Akan tetapi Nabi SAW katakan, Inna awalan nasi yuqdha yawmal qiyamati alaih. Mereka tiga-tiganya adalah manusia yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Orang-orang yang terhormat saat di dunianya, ternyata mereka akan menjadi bahan bakar api neraka pertama kali. Dan tiga-tiganya ini masalahnya sama. Masalahnya adalah mereka menjalankan amal-amal soleh yang kelihatannya indah tadi tidak dengan keikhlasan. Maka ketika tiga-tiganya ini mengaku, yang pertama mengaku qataltu fika, aku berperang karena engkau. Orang yang kedua juga mengatakan demikian, aku belajar ngajarin ilmu agama, nyantri karena engkau. Orang yang keempat juga demikian, orang yang ketiga juga demikian, orang yang kedua tadi, yang ketiga juga demikian. Saya infak karena engkau. Semuanya dijawab kadzabta. Engkau bohong, engkau dusta. Kamu berperang bukan karena mengharapkan wajah Allah. Kamu berperang karena ingin dikatakan pemberani. Orang yang kedua juga sama. Kamu belajar nyantri, kamu juga ngajarin ilmu bukan karena mengharapkan ridhoku, tapi karena engkau ingin dikatakan, oh kiai fulan, oh ustadz fulan, oh alim fulan. Cuma ingin mendengarkan pujian-pujian yang terlihat manis di telinga tersebut. Sedangkan yang ketiga, dia berinfak bukan karena mengharapkan ridho Allah, tapi ingin mendapatkan pujian dari orang bahwa dialah seorang yang dermawan. Dan apa yang mereka inginkan itu mereka dapatkan? Mereka dapatkan atau tidak? Mereka dapatkan. Semuanya dikatakan di sini dalam hadis ini waqad qila. Waqad qila. Dan itu semua sudah diucapkan. Alias orang sudah menganggapmu sebagai seorang ustaz. Orang sudah menganggapmu sebagai seorang dermawan. Orang sudah menganggapmu sebagai seorang pemberani. Apa yang kalian inginkan sudah kalian dapatkan. Ya. Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran bahwa orang yang meniatkan sesuatu bukan karena Allah, karena tujuan-tujuan duniawi, beramal soleh tapi tujuannya duniawi, akan diberi sesuai dengan permintaannya. Ya. Tujuannya nyantri supaya bisa melamar si fulana, akan dikasih sesuai dengan tujuannya. Ya. Akan tetapi nanti di akhirat jangan harapkan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena target yang dia inginkan sudah dia dapatkan ketika di dunia. Di akhirat sudah tidak dapat apa-apa. Ya. Dan itulah kerugian yang sangat nyata. Ya, kerugian yang sangat besar ketika kita habiskan 3 tahun. Umur kita berkurang, waktu kita berkurang, duit kita berkurang. Ya, waktu kita berkurang, tenaga kita berkurang. Ternyata nggak dapat apa-apa. Hanya dapat remeh-temeh dunia. Tanpa kita niati, remeh-temeh dunia itu akan kita dapatkan. Ketika tujuan kita akhirat, dunia akan ngikut. Sebaliknya ketika tujuan kita dunia, akhirat tidak akan ngikut. Dunia itu seperti, kata sebagian ulama, dunia itu seperti bayangan. Dunia itu seperti bayangan. Ketika kita kejar bayangan itu, maka dia akan selalu menjauhi kita. Ketika kita tinggalkan, maka bayangan itu akan mengikuti di belakang kita. Itulah dunia. Ya. Jadi ketika kita konsentrasi meniatkan belajar agama kita karena Allah, Allah akan
arahkan dunia untuk mengikuti kemanapun kita pergi. Ya. Cuman itu betul-betul membutuhkan keikhlasan yang full. Membutuhkan keikhlasan yang total. Ya. Dan itu butuh latihan. Itu butuh latihan. Ada sebagian ulama mengatakan, ta'allamnal ilma li ghairillahi fa'abal ilmu an yakuna illa lillah. Kami dahulu pertama kali belajar ilmu agama itu bukan karena Allah. Dengan berjalannya waktu, ilmu itu enggak mau untuk kami miliki. Sampai akhirnya kami pun mencari ilmu itu karena Allah. Ilmu itu menolak. Ta'allamnal ilma li ghairillah. Awalnya kami belajar ilmu bukan karena Allah. Fa'abal ilmu an yakuna illa lillah. Ilmu enggak mau. Ya. Ilmunya itu enggak mau untuk kita pegang ketika kita tujuannya bukan karena Allah. Akhirnya pun kita memaksa diri kita untuk lillahi ta'ala. Akhirnya ilmu itu pun mau mendekat. Itu namanya proses. Ya. Jadi ketika awalnya tidak karena Allah subhanahu wa ta'ala, ada kesempatan untuk memperbaiki. Ya. Selama hayat masih di Kampung Padan, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Ya. Nah, kemudian di sini akan dibahas apa sebenarnya ketika kita katakan ente harus ikhlas. Anda harus ikhlas belajar ilmu agama. Ikhlas itu bagaimana maksudnya dalam belajar ilmu agama? Nah, wa minal ikhlasi an tanwiya bi talabil ilmi an tarfa'al jahla an nafsik an ta'budallaha ala basiratin an tataqarraba ila Allahi bi talabil ilmi li anna talabahu jihadun an tata'abbada lillahi bi talabil ilmi li anna mudarasatahu ibadatun an tasdada bihi khasyatun innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama innallaha azizun ghafur an tartafi'a bihi indallahi darajatun yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, perhatikan baik-baik. Ini kalau kita pengen menghadirkan keikhlasan dalam hati, tujuannya kenapa saya belajar? Yang pertama, orang ikhlas ketika dia tujuannya antar fa'al jahla an nafsik, supaya tidak menjadi orang bodoh. Bodoh dalam masalah agama. Kita semua lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Jangan kita pertahankan ketidaktahuan kita. Kita harus berusaha untuk menyingkirkan kebodohan itu dari diri kita. Kita nggak tahu cara sholat yang benar. Kita nggak tahu cara baca Al-Quran yang benar. Kita belum tahu cara mengeluarkan zakat yang benar. Kita belum tahu cara beribadah yang baik kepada Allah. Ini semuanya harus kita musnahkan dari diri kita. Caranya bagaimana? Dengan belajar. Maka ketika kita belajar, tujuannya adalah supaya saya tidak menjadi orang bodoh. Dan kebodohan yang paling parah adalah kebodohan dalam ilmu agama. Dalam sebuah hadis yang didhaifkan oleh sebagian ulama, innallaha yubghidu kulla 'alimin bid-dunya jahilin bil akhirah. Allah itu murka, Allah itu benci kepada orang yang pintar urusan dunia, kemudian dia bodoh urusan akhirat. Ya. Kalau ditanya masalah dunia, siap. Ya. Ahli matematika, ahli fisika, ahli biologi. Salah? Salah tidak? Tidak. Yang salah ketika dia ahli urusan dunia, tapi baca Al-Quran saja enggak benar. Allah benci dengan manusia-manusia yang seperti itu. Ya.
Maka ketika kita belajar, niatnya adalah untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Ya. Kemudian, anta'budallaha ala basirah. Tujuannya adalah supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan ilmu. Ibadahnya benar. Maka yang perlu kita pelajari prioritas adalah ilmu tentang ibadah yang kita kerjakan sehari-hari, salat 5 waktu. Masih banyak orang-orang yang sampai meninggalnya, salat yang dia kerjakan, dia nggak yakin betul apakah salatnya itu betul-betul sesuai tuntunan atau tidak. Yang penting salat. Ya. Ketika dinasihati, kenapa kamu nggak belajar cara salat? Masih mending kayak tanggaku ora salat. Kalau masalah akhirat ngelihat yang bawah, salah. Ya. Lihat yang di atasnya. Kita berusaha setiap hari itu selalu meningkatkan kualitas kemampuan ibadah kita. Jangan kita hanya sekedar puas dengan apa yang kita capai saat ini. Ya, itu kan kayak orang yang puas TK terus. Ya, atau puas SD terus. Bu harusnya kan habis TK terus SD, terus SMP, SMA. Kenapa? Sholat kita itu dari dulu PAUD. Ya, nggak pernah naik, ya, jadi TK, nggak pernah naik jadi SD. Kenapa kita puas dengan seperti itu? Kenapa baca Al-Quran kita dari dulu masih bukan PAUD, taud, bukan PAUD, di bawahnya apa? PAUD. Kenapa? Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, anta taqarraba ila Allah bi talabil ilm li'anna talabahu jihad. Kita belajar ini dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi duduknya antum di sini, niatkan itu. Duduknya kita di sini, niatkan itu agar kita semakin dekat kepada Allah. Nyantrinya antum jauh-jauh dari beberapa tempat, ya. Sekian ribu kilometer antum tempuh jarak itu ke tempat ini, tujuannya supaya semakin dekat dengan Allah. Sehingga segala sesuatu akan terasa ringan. Ya. Ketika kita niatkan itu untuk mendekat kepada Allah, perjalanan yang jauh itu akan terasa dekat. Perjalanan yang berat itu akan terasa ringan. Penderitaan itu akan terasa nikmat. Itu ketika kita meniatkan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin mendekatkan diri kita kepada Allah. Anta ta'abbada lillahi bi talabil ilm li'anna mudarasatahu ibadah. Kita belajar itu dalam rangka ibadah. Jadi duduknya kita yakini bahwa duduknya kita di sini ibadah. Makanya Imam Malik kalau nggak salah pernah disurati. Ya, pernah disurati oleh seorang ahli jihad. Seorang ahli jihad di medan pertempuran. Ya. Mengajak Imam Malik untuk meninggalkan masjid supaya tidak mulang ngaji, supaya berangkat kemana? Medan jihad. Seakan-akan mujahid tersebut ingin menyampaikan pesan kepada Imam Malik bahwa kamu tuh nggak ada apa-apanya duduk di situ. Kami ini loh, ya, menyabung nyawa. Ya. Maka kemudian Imam Malik pun membalas dengan menulis surat kepada orang tersebut bahwa innallaha qasamal a'mala kama qasamal arzaq. Allah itu membagi-bagi amalan kepada para hambanya seperti Allah membagi-bagi rizki. Apa? Allah itu membagi amalan kepada manusia itu seperti Allah membagi rizki. Ana tanya, rizkinya si A, si B, si C, si D sama atau beda? Beda apanya? Hah? Beda besarnya, beda jenisnya. Si A sama si B beda. Si A mungkin dapat 100, si B dapat 200. Itu beda apa? Beda nominal angkanya dan beda jenisnya. Si A mungkin rezekinya adalah duit, si B rezekinya sehat.
Si C rezekinya ilmu. Si D rezekinya sawah, tanah. Ya. Yang ini rezekinya mobil, yang ini rezekinya rumah, yang beda-beda. Allah itu membagi amal si A, si B beda-beda. Ada si A yang amalannya itu adalah sholat, ada si B yang amalannya adalah jihad, ada si C yang amalannya adalah belajar. Ya. Jadi antum nggak perlu iri, ya, dengan orang yang amalnya misalnya sedekah. Kalau antum sekarang saatnya amalnya adalah belajar, sudah ditekuni itu. Dan Imam Malik kemudian menutup suratnya itu dengan mengatakan bahwa apa yang aku lakukan saat ini, insya Allah tidak kalah pahalanya dibandingkan yang kamu lakukan saat ini. Kamu teruskan jihadmu, aku teruskan apa? Mengajarku. Jadi kita duduk di sini adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Niatkan itu. Masuk jam 7, tepat waktu, niatkan ibadah. Ya. Bangun kasih, niatkan ibadah. Antum ngapalin, enggak masuk? Masuk. Niatkan itu ibadah. Ya. Ngapalin ayat 1 bolak-balik diulang-ulang enggak apal-apal. Niatkan setiap kita mengulang ayat itu ibadah. Ya. Sehingga betul-betul akan menghasilkan pahala. Orang yang ketika belajar itu niatnya setiap huruf yang dia baca adalah untuk ibadah. Setiap dia murajaah niatnya adalah untuk ibadah. Setiap dia berangkat kelas niatnya adalah untuk ibadah. Setiap dia tanya sama ustadz yang belum paham, sama teman yang belum paham, kenapa ini seperti ini, tanya sama teman, niatnya ibadah. Ketika semuanya diniatkan ibadah, yang berat akan terasa ringan, yang sulit akan terasa mudah, penderitaan akan terasa nikmat. Ya. Wa antazdada bihi khasyah. Niatnya adalah dengan belajar itu kita akan semakin tumbuh perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Hanya ulama yang takut kepada Allah. Semakin kita banyak belajar, maka akan semakin tumbuh perasaan takut kita kepada Allah. Takut dengan azab Allah. Ya. Bedanya kalau orang takut kepada Allah, dia akan mendekat kepada Allah. Kalau takut sama harimau, akan menjauh. Ya. Takut sama perampok, akan kabur. Ya. Kalau takut sama Allah, akan mendekat kepada Allah. Itu bedanya. Semakin orang takut kepada Allah, maka dia akan semakin mendekati Allah. Antara fi abihi indallahi darajat. Niatnya adalah supaya derajat kita semakin tinggi di sisi Allah. Ya. Dalilnya apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ulama itu derajatnya lebih tinggi dari sekedar ahli ibadah. Ya. Hanya sekedar orang beriman, lebih tinggi derajatnya ulama yang beriman. Jadi orang yang beriman itu ada yang awam, ya, ada yang berilmu. Ya. Orang yang beriman, orang yang sholat di masjid, itu ada yang macam-macam profesinya, ada yang petani, ya, ada yang tukang beca, ada yang penjual ini, penjual itu, ada yang ulama. Ya, sama-sama sholat di masjid. Ya. Tapi yang ini punya ilmu, yang itu tidak. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu di atas orang yang beriman dan minim ilmunya. Nah. Walyahdhur talibul ilmi an yanwiya bil ilmi tahsilat dunya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtahu bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamati yakni rihuha. Rawahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Hibban wal Albani. Nah,
Waliyahdhar talibul ilm an yanwiya bil ilmi tahsilad dunya. Waspada. Awas. Yahdhar itu adalah peringatan. Awas, hati-hati. Jangan sampai mencari ilmu agama niatnya adalah mencari dunia. Ancamannya berat. Tadi sudah kita bawakan hadis Muslim dari Abu Hurairah. Sekarang hadis yang lain dari Abu Hurairah juga. Nabi SAW mengatakan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla. Siapa yang mencari ilmu syariat, ilmu agama, tapi tujuannya la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Tapi tujuannya hanya untuk mencari remeh-temeh dunia. Tadi sudah kita kasih contoh. Cuma nyari cewek, cuma nyari pekerjaan, cuma nyari kedudukan. La yata'lamu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah. Tidak akan bisa mencium harumnya surga. Bayangkan, harumnya surga saja tidak mencium, apalagi surganya. Padahal harumnya surga itu bisa tercium dari jarak sekian jauh. Itu bisa tercium. Dia tidak bisa mencium harumnya surga. Maka inilah ancaman yang sangat mengerikan bagi orang-orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Rawahu Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani. Ini adab yang pertama. Apa adab yang pertama? Al-ikhlasu lillahi fi talabil ilmi. Adab yang kedua. Saniyan al-amalu bil ilmi. Samaratul ilmi wal qawli wal amalu. فإن العلم إذا لم يوافقه العمل كان حجة على صاحبه. قال الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وأخرج الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. Naam. Adab yang kedua adalah al-amalu bil ilmi. Apa artinya tadi? Mengamalkan ilmu. Jadi orang itu ketika dia belajar tujuannya untuk diamalkan. Maka dapat ilmu amalkan, dapat ilmu amalkan, dapat ilmu amalkan. Bukan ditumpuk-tumpuk. Seperti kita numpuk buku, bukan. Dapat ilmu sedikit hari ini, saya dapat apa? Oh, baru belajar adab tentang ikhlas, amalkan. Langsung saat ini juga, yang tadi niatnya mungkin terpaksa, niatnya karena supaya enggak alpan di mana di absen, sudah niatkan lillahi ta'ala. Itu namanya mengamalkan ilmu. Baru dinasihati sama ustaz, ayo dijaga zikir pagi dan petang, langsung diamalkan. GPL gak pakai lama, GPN gak pakai nanti, langsung ya diamalkan. Bukan sekarang, antum sekarang lagi mengamalkan juga ilmu yang lain ya, bukan sekarang antum langsung ambil buku zikir pagi, nanti tunggu habis ini ya. Samaratul ilmi wal qawli huwal amal. Ya, buahnya ilmu dan ucapan adalah beramal. Fa innal ilma idza lam yuwafiqhu al-amalu kana hujjatan 'ala sahibihi. Ketika seorang dapat ilmu kemudian tidak diamalkan, maka ini akan menyusahkan dia. Akan menyusahkan dia. Hujjatan 'ala sahibihi. Jadi ilmu itu bisa hujjatan lahu, bisa hujjatan alaihi. Bedanya apa? Kalau hujjatan lahu akan membantu. Kalau hujjatan alaihi akan menyulitkan perjalanan. Nah sekarang si A dan si B sama-sama santri.
Sama-sama belajar. Sama-sama jadi alumni pesantren. Si A sama si B. Ilmunya juga kalau dilihat nilainya ya 11-12 lah. Ya, unda-undi. Ya, nilainya seimbang. Akan tetapi si A akan terbantu dengan ilmunya di akhirat. Sedangkan si B akan kerepotan gara-gara ilmunya di akhirat. Kenapa? Si A mengamalkan ilmunya. Si B tidak mengamalkan ilmunya. Si A mengamalkan ilmunya sehingga ilmu dia akan membantu perjalanan dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Si B tidak mengamalkan ilmunya sehingga ilmu dia akan merepotkan di hadapan Allah. Karena ditanya sama Allah, kamu sudah tahu ini, kenapa tidak diamalkan? Kamu sudah tahu itu haram, kenapa masih kamu kerjakan? Kamu sudah tahu itu wajib, sudah belajar. Kenapa engkau tidak kerjakan? Repot dia. Hujjatan alaih. Akan merepotkan dia nanti di hari kiamat. Karena dia nggak punya alasan di hadapan Allah. Ya. Alasan apa? Sudah tahu kok. Ini nggak boleh, ini boleh. Ini halal, ini haram. Sudah tahu. Kenapa tetap dilanggar? Maka orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya hujjatan alaih. Akan menjadi sesuatu yang merepotkan dia. Mendingan nggak tahu. Iya. Iya atau tidak? Mendingan nggak tahu. Iya atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena repot juga nanti di hari kiamat. Kenapa nggak mau belajar? Wah, repot dua-duanya. Terus bagaimana Ustaz? Tahu dan diamalkan. Itu jalan untuk keluar dari dua kerepotan tadi. Ya. Makanya Allah berfirman apa? Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi. Seandainya mereka mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, lakana khairan lahum. Itu lebih baik buat mereka. Jadi mengamalkan ilmu itu lebih baik buat kita. Lebih baik buat kita di dunia dan di akhirat. Ya. Di akhiratnya nanti akan lebih ringan pertanggungjawaban di hadapan Allah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dinyatakan hasan sahih. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Seorang hamba kedua kakinya di hari kiamat nanti tidak akan pernah bisa bergeser, alias akan macet. Ya. Kedua kakinya tidak akan bisa digeserkan nanti pada hari kiamat sampai dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada dia. Yang pertama, an umurihi fima afnah. Dia punya umur buat apa? Dia punya umur buat apa? Semakin banyak, semakin panjang umurnya, akan semakin panjang pertanyaannya. Ya. Maka doakan orang bukan supaya panjang umur. Doakan supaya bukan pendek umur. Doakan supaya berkah umur. Masya Allah, mudah-mudahan umurnya berkah. Kalau panjang umur tapi buat maksiat repot. Pertanggungjawabannya sulit. Doakan mudah-mudahan berkah umur. Ya. Atau mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa an ilmihi fi ma fa'al. Ini yang berat ini. Wa an ilmihi fi ma fa'al. Ilmu yang sudah dimiliki diamalkan atau tidak. Ya. Ini berat ini. Semua dari kita tahu. Ya. Melihat sesuatu yang haram itu enggak boleh. Kita tahu itu. Dan kita juga hafal ayatnya. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Nanti kita akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu ngelihat anu? Kenapa kamu ngelihat HP yang enggak benar? Kenapa kamu ngelihat ada cewek di depan itu kamu lihat? Itu semuanya akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sudah tahu birrul walidain itu hukumnya wajib.
Nanti kita akan ditanya kepada Allah, kenapa kamu dipanggil sama abimu, sama umimu, kamu gak segera datang? Itu semuanya akan ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Punya kewajiban orang tua mendidik anaknya. Nanti akan ditanya sama Allah. Kenapa anakmu gak didik dengan baik sampai besar dia gak sholat? Itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah tahu ilmu itu, amalkan. Ya. Sehingga target kita itu begitu tahu sesuatu amalkan. Tahu sesuatu amalkan. Supaya ini ilmu tidak merepotkan kita nanti pada hari kiamat. Sehingga nanti ketika ditanya Allah, kamu punya ilmu ini sudah diamalkan? Sudah, wahai Rabbi. Yang ini sudah, yang ini sudah, yang ini sudah. Jadi gak repot nanti kita pada hari kiamat. Gak bingung nanti untuk menjawab pertanyaan Allah. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa'an malihi min aina iktasabu wa fima anfaqah. Hartanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa? Input dan output, debit dan kredit. Ya. Wa an jismihi fima ablah, tubuhnya digunakan untuk apa? Nah. Wa qad zamma Allah ta'ala aqwaman ta'allamu al-ilma wa lam ya'malu bih. Faqala ta'ala مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قال المفسرون الذين حملوا التوراة هم بنو إسرائيل الأحبار المعاصرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحملوا معناه كلفوا القيام بأوامرها ونواهيها فهذا كمال حمل الإنسان الأمانة. وليس ذلك من الحمل على الظهر وإن كان مشتقا منه. وذكر تعالى أنهم لم يحملوها أي وذكر تعالى أنهم لم يحملوها أي لم يطيعوا أمرها ويقف عند حدها حين كذبوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والتوراة تنطق بنبوته فكان كل حبر لم ينتفع بما فكان كل حبر لم ينتفع بما حمل كمثل حمار عليه أسفار. Nah, ini ayat sudah kita baca kemarin kan? Mathalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Orang yang memiliki Taurat, yang tahu Taurat tapi tidak mengamalkan isinya, maka dia seperti keledai yang membawa buku. Asfara itu adalah buku-buku tebal. Kita sudah sampaikan kemarin, keledai itu adalah hewan tunggangan yang grade-nya paling rendah. Sehingga ini perumpamaan yang sangat jelek. Ayat ini memang berbicara tentang orang Yahudi. Ulamanya Yahudi yang paham Taurat tapi tidak mau beriman dengan isi Taurat. Di antaranya adalah mereka tidak mau beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW, padahal mereka sudah tahu ilmunya. Di mana? Di dalam Taurat bahwa akan muncul Nabi akhir zaman namanya Muhammad. Tapi mereka sudah tahu ilmunya itu, tapi mereka nggak mau mengamalkan. Dimisalkan oleh Allah, diumpamakan seperti himar. Ya. Hewan tunggangan yang paling rendah grade-nya, paling rendah levelnya. Ya. Kenapa? Karena tidak mengamalkan apa yang mereka dapatkan. Aslinya memang berbicara tentang orang Yahudi, akan tetapi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kaidahnya itu adalah ayat diterapkan secara umum kepada orang yang punya karakter yang serupa, yaitu tahu ilmunya tidak mengamalkan. Itu seperti himar, seperti keledai yang membawa sesuatu yang dia tidak tahu kenapa itu dibawa. Ya. Makanya nggak ada ceritanya keledai membawa kitab banyak terus jadi kiai. Kiai apa?
keledai, nggak ada. Ya, karena dia tidak tahu kenapa dia bawa buku itu. Disuruh baca pun, boro-boro baca. Ya, dia nggak tahu. Dia cuma bawa gitu saja. Maka jangan sampai kita menjadi seperti himar, kemana-mana bawa buku, tapi nggak pernah dibaca, nggak pernah diamalkan. Oh, berarti besok nggak usah bawa buku. Salah juga. Bawa buku, baca, amalkan, supaya tidak jadi seperti himar. Nah, an Jundub. An Jundub bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul alimi alladhi yu'allimu an-nasa al-khaira wa yansa nafsah kamasalis siraji yudhi'u lin-nasi wa yukhriqu nafsah rawahu Tabarani fil Kabiri wa hasana isnadahu al-Albani. 6. Ini adalah hadis yang tadi kita sampaikan. Perumpamaan seperti apa? Teplok, seperti lilin. Ya, orang yang masalul alimil ladzi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu, orang yang berilmu ngajarin orang lain ilmu kebaikan lalu dia lupa dirinya alias dia tidak mengamalkan apa yang diajarkan, kamatsalis siraj, seperti lampu minyak, ya, yudhi'u lin-nasi wa yuhriqu nafsahu, dia bagus bisa menerangi orang lain tapi dia bakar dirinya sendiri. Antum bagus ngajarin orang baca Al-Quran, banyak orang yang mendapatkan cahaya dari aktivitas antum, tapi kalau antum sendiri nggak baca Al-Quran, maka antum akan seperti lilin. Maka bagus ngajar di TPQ, bagus. Ya, ngajarin anak-anak kecil bacaan bagus. Tapi kita juga harus baca supaya tidak jadi lilin. Ya. Ngisi pengajian bagus. Ya. Banyak orang yang mendapatkan hidayah bagus. Tapi jangan lupa dengan diri kita sendiri. Ya. Makanya dahulu nanti kita akan jelaskan. Orang itu ketika belajar langsung terlihat perubahan dalam perilakunya, dalam tutur katanya, ya, dalam sikapnya, dalam ibadahnya langsung berubah. Ya. Kenapa? Karena mereka dapat ilmu untuk diamalkan. Sekarang kita akan baca. Naam. Qala al-Imam. Wa qala al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, kana ar-rajulu idza talaba al-ilma lam yalbas an yura dhalika fi basarihi wa tahashshumihi wa lisanihi wa yadihi wa salatihi wa zuhdihi, rawahu ad-Darimi. Ini perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? Kana ar-rajulu, dahulu, ini lagi bicara tentang zaman dahulu. Kana ar-rajulu idza talaba al-ilma, ketika nyantri, ketika dia rajin menghadiri pengajian, lam yalbas, enggak lama kemudian, an yura dzalika fi basarihi, enggak lama kemudian akan kelihatan efek ngajinya di matanya. Di mana? Matanya. Maksudnya matanya jadi tambah hitam gitu bukan? Matanya tidak jelalatan. Dia akan kelihatan menundukkan pandangan matanya dari hal-hal yang haram. Akan berubah. Ya. Begitulah para ulama kita dahulu. Makanya ilmu mereka berkah. Langsung dia menundukkan pandangan mata dari yang haram. Wa takhasyu'ihi, dan kekhusyuan dia, ya, sikap dia akan semakin tawadhu, ya. Wa lisanihi, dan cara dia berbicara langsung berubah, ya. Ngomongnya jadi sopan, apalagi kepada orang tua. Tidak ada kata-kata membentak, tidak ada kata-kata yang kasar, sama temannya juga, sama gurunya juga, ya. Sama tetangganya juga demikian, ya. Wa yadihi, dan tangannya
Tangannya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Nanti kita akan jelaskan di belakang nanti. Bagaimana para ulama kita itu kapanpun, dimanapun tangannya digunakan untuk hal positif. Kalau enggak untuk nulis, untuk meraut, ya. Kalau enggak untuk meraut, ya, untuk hal-hal yang positif lah pokoknya. Bantu orang lain. Wa salatihi, dan salatnya. Santri itu enggak layak kalau salatnya telat-telat, enggak layak. Orang yang sudah belajar agama harus kelihatan perubahan dalam salatnya. Dulu mungkin ketika belum nyantri sering telat, tapi begitu nyantri harus beda, harus ada perubahan. Apalagi sudah setahun, apalagi sudah 2 tahun, apalagi sudah 3 tahun, harus beda. Tidak boleh sama. Karena ilmu didapatkan untuk diamalkan. Maka seorang santri itu begitu dia belajar langsung kelihatan dalam sholat 5 waktunya. Bukan hanya sholat 5 waktu, dalam sholat tahajudnya pun akan demikian. Makanya dahulu Imam Ahmad pernah kedatangan tamu. Konon tamu ini seorang pakar hadis. Maka disediakanlah air di ember untuk wudu, ya, untuk wudu ketika malam hari bangun. Nginep di rumahnya Imam Ahmad, seingat saya Imam Ahmad. Begitu pagi hari dilihat airnya, menjelang subuh dilihat airnya utuh, nggak berkurang, alias dia tidak bangun malam. Maka saat itu terungkap kalimat yang berbunyi, apakah ada seorang ahli hadis yang tidak tahajud? Aneh saat itu. Santri nggak sholat malam itu aneh. Bagaimana kalau Imam Ahmad lihat santri di zaman ini? Buru-buru sholat malam, sholat asar telat-telat. Ya. Sholat subuh telat-telat. Sholat maghrib yang gak ada alasan juga apa? Telat. Bagaimana kalau mereka melihat santri-santri di zaman ini? Harus ada perubahan. Ya, harus ada perubahan. Fi salatihi wa zuhdihi, dan kezuhudannya. Ya. Semakin tidak tamak dengan dunia. Tidak kepenginan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Kalau orang sudah belajar, dia semakin tahu harga dunia ini yang hina, yang remeh. Sehingga ketika temannya beli gadget, no problem. Gadget keluaran apa? Terbaru, no problem. Ya. Kenapa? Karena otaknya bukan di sana. Pikirannya itu di akhirat. Sehingga ketika temannya beli sesuatu yang baru, bajunya baru, sepedanya baru, apanya lagi? HP-nya baru. Terus istrinya baru. Ya no problem, tidak ada masalah. Karena dia semakin belajar, zuhudnya semakin tinggi. Sehingga ketika dia melihat hal-hal duniawi yang dimiliki oleh orang lain, dia nggak silau. Ya, biasa aja. Baru, oh ya baru. Sudah. Enggak kau ini baru. Aduh, kapan anak punya itu? Hubungi orang tuanya. Tolong dong dikirimin duit sekian-sekian. Loh, kemarin baru dikirim. Iya nih, ada buku yang harus dibeli. 9.000 kok. Ini harganya berapa? 10.000 ya udah, tambah 1.000. 10.000 mintanya 300.000, minta 400.000. Buku baru apa? Cuma 10.000 kok. Buku seperti ini harganya. Zuhudnya akan semakin bertambah. Nah, وقال الإمام الثوري رحمه الله العلماء إذا علموا عملوا فإذا عملوا شهلوا. Nah, ini yang anak katakan juga kemarin. Al-ulama'u, ini kata Imam Ats-Tsauri rahimahullah, al-ulama'u idza alimu amilu wa idza amilu syuhilu. Yang pertama apa? Alimu.
Yang kedua, amilu. Yang ketiga, syughilu. Itu seperti itu tahapannya. Yang pertama apa tadi? Alimu, belajar. Yang kedua apa? Amilu, mengamalkan. Yang ketiga, syughilu. Apa tadi syughilu? Sibuk. Sibuk ngapain? Sibuk mengamalkan ilmunya. Makanya jarang ulama-ulama yang dahulu repot mikirin aib orang lain. Kenapa? Sibuk. Sibuk ngapain? Sibuk mengamalkan ilmunya. Orang-orang yang kerjaannya sekarang, kerjaannya nyari metani kesalahan ustadz. Metani, cari kutu itu kan teliti gitu ya. Nyari kesalahan orang itu teliti banget. Setiap kaset didengerin, setiap tulisan terus dengerin. Nemu ke, alhamdulillah. Ini orang yang gak sibuk dengan amalan. Orang itu gak ada kerjaan karena tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Al-ulama'u idza alimu amilu wa idza amilu syughilu. Mereka itu kalau sudah punya ilmu diamalkan, selalu diamalkan, maka dia akan sibuk dengan mengamalkan ilmunya. Gak ada waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kenapa masih ada santri yang sempat main game? Karena dia gak mengamalkan ilmunya. Kalau seandainya dia amalkan ilmunya, gak ada waktu main game. Gak ada. Ya. Makanya pernah Syekh Ibrahim ditanya, Syekh bagaimana dengan santri atau ustadz, santri atau ustadz yang masih main game? Beliau kaget. Ada ya santri yang main game? Kata. Aneh. Ya. Para ulama kita itu mereka merasa kekurangan waktu. Merasa apa? Waktu. Kenapa kok cuma 24 jam? Kurang mereka. Untuk belajar, untuk mengamalkan. Mereka merasa kurang. Kok ada orang kelebihan apa? Waktu. Sini bagi waktunya. Ya. Kalau seandainya waktu itu bisa dibagi. Aneh bin ajaib. Ustaz berarti gak boleh main. Boleh. Tapi main yang bermanfaat. Olahraga yang bermanfaat. Yang mengeluarkan keringat. Ya. Main game keluar keringat gak? Keluar enggak? Enggak. Keluar keringat dingin. Gak menyehatkan babar blas. Ya. Gak menyehatkan tubuh. Gak menyehatkan dompet. Ya. Karena harus beli pulsa. Udahlah kalau antum pengen olahraga silakan. Ya lari sana lari sini main pulsa. Waktunya sholat, waktunya mandi. No problem, itu lebih menyehatkan. Keluar apa? Keringat. Boleh. Tapi itu semua adalah dalam rangka untuk menyehatkan tubuh. Sehingga tubuh tidak gampang sakit-sakitan. Kalau nggak gampang sakit-sakitan, ringan untuk dibawa belajar. Itu tujuannya. Ya, itu tujuannya. Nah. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ma katabtu hadisan 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa qad 'amiltu bih hatta marra bil hadisu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa a'ta aba Taibata dinaran fa'ataitu al-hujjama dinaran hatta tajamtu. Naam, qala al-Imam Ahmad, lihat bagaimana mereka mengamalkan ilmu. Ma katabtu haditsan 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa qad 'amiltu bihi. Tidak ada satu hadis pun yang aku tulis melainkan sudah aku amalkan. Imam Ahmad itu punya gelar Al-Hafidh. Al-Hafidh. Al-Hafidh itu bukan hafal Quran. Gelar Al-Hafidh buat orang yang hafal Quran itu baru muncul belakangan. Kalau Al-Hafidh ulama dahulu punya gelar apa? Al-Hafidh. Kata sebagian ahli ilmu artinya dia sudah hafal alfa
alfi hadis. Alfa alfi. Alfu tambah alfu. Nolnya berapa? 6. Berarti 1 juta hadis. Itu baru dikatakan al-hafidh. Imam Ahmad salah satunya. Dan yang lebih ajaib dari 1 juta hadis itu semuanya sudah diamalkan. Kita arba'in saja belum diamalkan. Hafal aja belum. Ya. Setiap ketemu hadis beliau amalkan. Tulis hadis sahih beliau amalkan. Sampai saking semangatnya beliau mengamal hadis, hatta marra bi al-hadithu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa a'ta Aba Taibah dinaran. Sampai aku melewati sebuah hadis. Baca sebuah hadis. Hadis itu bunyinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bekam. Kemudian memberi upah kepada orang yang membekam beliau. Namanya siapa? Abu Taibah dinaran. 1 dinar. 1 dinar itu berapa? Sekitar 2 juta. Sekitar 2 juta rupiah. Maka Imam Ahmad begitu dengar hadis ini, beliau lagi nggak butuh bekam. Beliau lagi nggak butuh bekam, bukan lagi sakit, tapi beliau ingin mengamalkan hadis ini. Beliau panggil tukang bekam, tolong bekam aku. Setelah selesai bekam dikasih upah 1 dinar. Ingin mengamalkan hadis Nabi, walaupun cuma sekali seumur hidup. Ya. Wajib atau tidak? Tidak. Bekamnya sendiri bukan sesuatu yang wajib. Ya. Tapi karena beliau punya semangat tinggi mengamalkan ilmu hadis, aku harus amalkan. Itu yang dilakukan oleh para ulama kita. Makanya berkah ilmunya. Nah sekarang banyak di antara kita numpuk hadis, tapi nggak diamalkan. Ayat banyak dihafal, tapi tidak diamalkan. Makanya tidak barokah ilmu yang didapatkan. Ya. Maka akhlak yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang santri adalah al-amalu bil ilmi. Naam, terakhir waqad arrafa Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala al-ilma wal-amala. Faqal al-ilmu huwa naqlu suratil ma'lumi minal khariji wa isbatuha fin nafsi wal amalu naqlu surati amaliyatin minan nafsi wa isbatuha fil khariji wa min huna yatabayyana lana anna al amala huwa tadbiqul wa min huna yatabayyanu lana anna al amala huwa tadbiqul waqi'i lil ilmi. Nah, ilmu itu apa yang tertulis. Amal itu adalah mengaplikasikan sesuatu yang tertulis. Jadi sekarang ketika antum ketemu sama orang dakwah di masyarakat, antum kan menyampaikan sesuatu yang tertulis. Mereka pengen ngelihat apanya? Prakteknya itu seperti apa. Jadi sekarang antum ngajarin, ayo kita sholat 5 waktu yang rajin di masjid. Mereka itu pengen ngelihat sholat 5 waktu kayak apa. Ya kita berangkat ke masjid. Aplikasikan teori itu dalam praktek keseharian. Itu namanya mengamalkan ilmu. Jangan dibiarkan ilmu itu bertahan di atas buku, di dalam kaset. Jangan. Ya. Setelah orang punya ilmu, aplikasikan ilmu itu dalam keseharian. Sehingga orang bisa, oh begitu tuh. Ngajarin kejujuran, ayo kita yang jujur. Sehingga orang itu merasa puas, merasa yakin dengan kebenaran apa yang kita ajarkan. Yang paling penting buat kita adalah kita akan ringan nanti beban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini katakan annal amala huwa tatbiqul waqi'iyyu lil ilmi. Amal itu adalah aplikasi nyata dari teori yang kita ketahui.
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Ini baru sampai yang kedua. Ternyata cukup panjang, kita nggak tahu apakah cukup satu pekan atau tidak. Pokoknya seselesainya. Ya, jadi mulai saat ini bayangan antum jangan sepekan, tapi apa? Seselesainya. Kalau selesainya 2 pekan berarti 2 pekan. Kalau selesainya 3 pekan berarti 3 pekan. Pokoknya selesainya. Ya, ternyata di luar prediksi. Kita pikir bisa apa? Baca cepat. Karena yang paling penting itu bukan bacanya, tapi bagaimana paham terus